Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di lokasi longsor tambang emas ilegal di Solok, Sumatera Barat, kita sudah terhubung bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi, dan juru bicara BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab. Selamat malam, Pak Irwan. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak, saya ke Pak Irwan terlebih dahulu. Pak Irwan, informasi saat ini seperti apa, Pak, update terakhirnya, Pak? Pak Irwan, mohon maaf, audionya belum terdengar, Pak. Oke, sudah terdengar, silakan Pak Irwan. Oke. Ya, halo. Iya, silakan Pak Irwan. Ya, oke. Dapat kami laporkan dan informasikan bahwa hari ini saya selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Solok mendampingi pimpinan saya, Bapak Bupati Pejabat Sementara, yakni Bapak Akbar Ali, yang baru 2 hari berada dan bertugas atas penugasan Menteri Dalam Negeri menjadi Bupati Solok. Beliau kami dampingi bersama organisasi perangkat daerah lainnya dalam rangka fasilitasi kita terhadap kejadian bencana longsor di lokasi yang berada di lokasi Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hindiran Gumanti, Kabupaten Solok. Sampai hari ini ada 25 korban yang ditemukan dengan proses evakuasi yang masih sedang berlangsung. 9 korban itu sudah dievakuasi sampai ke alam rumah korban dan sudah diserahkan ke pihak keluarga. Ada yang meninggal dunia, ada yang luka-luka, dan proses masih terus berlangsung. Sementara kita dihadapkan tetap dengan kondisi faktual bahwa lokasi memang dengan medan yang cukup berat, sehingga kita sendiri personil saya di BPBD tidak mungkin saya utus ke sana, tapi cukup dengan tenaga dari para warga kita yang berlokasi di situ. Karena tidak efektif kalau kita menuju ke sana, karena membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kalau kita yang di situ bisa jadi 6 jam ke lokasi, sementara masyarakat biasa yang dari situ ke sini bisa 4 jaman. Seperti itu. Baik, Pak Irwan, saya ingin konfirmasi. Artinya hingga saat ini yang masih tertimbun jumlahnya berapa? Kemudian yang sudah berhasil dievakuasi, apakah ada yang selamat? Bagaimana kondisinya? Ya, sekali lagi dapat kami laporkan dari 25 yang kita peroleh informasi yang menjadi korban, itu 9 diantaranya sudah bisa kita evakuasi dan sampai ke alamat. 16 diantaranya belum, tapi diantara 16 itu ada 8 yang dalam proses evakuasi. Proses evakuasi oleh warga setempat di lokasi penambangan dan masih sedang berlangsung. Kami menyiapkan posko atau dengan wali nagari dan pihak kecamatan, wali nagari di sini atau desa di penamaan se-Indonesianya di tingkat kita di Sumatera Barat, wali nagari sudah mendirikan posko untuk penyatuan segala bentuk informasi serta bantuan yang barangkali ada datang dari pihak manapun. Nah, dari situlah kita bergerak untuk menyatukan segala bentuk informasi yang bisa kita distribusikan ke semua pihak yang terkait, terutama media. Masuk kali ini dengan pihak INIS. Baik.
Baik, saya ke Pak Ilham. Pak Ilham, mengingat medan yang sulit, kemudian juga membutuhkan waktu untuk sampai ke lokasi, apa dukungan dari BPBD Sumatera Barat yang hingga saat ini sudah dilakukan? Pak Ilham. Ya, baik. Untuk saat ini BPBD Provinsi sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan BPBD yang terdekat seperti Sawalunto, kemudian Kota Solo. Kita mendorong juga untuk menurunkan personil dalam upaya dalam upaya evakuasi korban yang tertimbun di lokasi tambang. Kemudian tadi kami juga berkoordinasi dengan Basarnas agar juga segera menurunkan timnya, dan katanya tadi sudah menurunkan tim sebanyak 10 orang dari Basarnas. Kemudian kita di BPBD sendiri sekarang sedang menyiapkan peralatan untuk turun ke lapangan. Mudah-mudahan malam ini kita bisa berangkat menuju lokasi. Kemudian untuk kesulitan komunikasi yang terjadi di lokasi karena memang lokasinya jauh, kita sudah berkoordinasi dengan Rapi agar menambah repeater lapangan dan repeater penyambung agar komunikasi dari titik longsor ke luar bisa berjalan melalui dengan radio komunikasi. Oke, kalau untuk skala prioritas Pak, yang akan dilakukan oleh BPBD Sumatera Barat khususnya untuk mensupport secara maksimal di lapangan seperti apa Pak? Ya, prioritas kita pasti bagaimana upaya evakuasi korban ini segera selesai dan korban bisa ditemukan lebih cepat. Jadi untuk itu kita yang dibutuhkan sekali tentu dukungan komunikasi, dukungan logistik, dan dukungan personil. Untuk itu kami besok juga akan Pak Gubernur juga akan meninjau langsung ke lokasi. Mudah-mudahan ini akan dapat kita persoalan-persoalan atau rintangan-rintangan apa yang menghambat proses evakuasi ini sehingga ini bisa kita clearkan cepat. Oke, jam berapa besok rencananya akan meninjau lokasi langsung Pak? Kalau Pak Gubernurnya mungkin besok jam 11 berangkat dari Padang menuju lokasi. Sementara dari tim BPBD Provinsi malam ini akan berangkat. Baik, saya ke Pak Irwan. Pak Irwan, kendala yang hingga saat ini ditemui di lapangan dalam proses evakuasi utamanya apa Pak? Iya, sebenarnya tadi dari awal sudah saya singgung bahwa lokasi medan yang berat disertai dengan jarak yang cukup jauh untuk kita atau warga masyarakat setempat di Sungai Abu ini ke lokasi itu karena sudah terbiasa bisa dengan jarak tempuh 4 jam perjalanan. Tapi kalau kita, bahkan termasuk personil saya yang sudah biasa menghadapi berbagai bentuk bencana, itu saya tidak yakin bisa 4 jam, bisa 5-6 jam. Apalagi orang awam. Apalagi kalau kembali dari sananya menggotong korban dengan alat pandu, alat tandu, maka tentu akan jauh lebih lama lagi. Kebetulan memang warga masyarakat yang beraktivitas di situ cukup ramai, sehingga yang selamat atau terhindar dari bencana longsor inilah yang kita koordinasikan untuk bisa berdaya guna membantu mengevakuasi korban. Seperti itu. Jadi kendala di samping kendala medan yang berat, juga akses telepon seluler yang tidak ada sama sekali. Sehingga kita tidak bisa memperoleh updating data, informasi, kondisi terkini dari situasi di lokasi bencana dimaksud. Oke, Pak Irwan, artinya sekali lagi saya ingin konfirmasi pada Anda, jumlah korban yang masih tertimbun di sana, 25 orang, betul? Totalnya 25. Yang sudah ada 10 sudah berhasil dievakuasi karena ini data bergerak terus ya. Ini saya melihat sengaja meminta data yang up to date. 6 meninggal dunia, 2 luka sedang dan 2 luka berat. Berarti masih ada 15 yang masih berada di lokasi kejadian. 15 yang masih diupayakan evakuasinya. Terakhir, Pak Irwan, jika ini kan hari sudah malam, Pak. Kemudian apakah proses evakuasi masih terus berlangsung atau akan dilanjutkan esok hari, Pak? Masih terus berlangsung dan kita masih bersyukur dengan kondisi cuaca karena cuaca alhamdulillah cukup baik, tidak ada hujan. Nah, kendala kita kan hujan. Kalau hujan terjadi maka ini menjadi kendala tersendiri, kesulitan tersendiri atau kesulitan tambahan.
Sementara kondisi saat ini tidak ada hujan di lokasi, sehingga proses evakuasi bisa tetap dilaksanakan dan belum ada informasi dari lokasi bahwa menghentikan proses evakuasi, belum ada. Nah, artinya mungkin sampai pagi mungkin masyarakat masih akan melakukan untuk membantu evakuasi korban. Baik, saya ke Pak Ilham. Pak Ilham, terakhir koordinasi dengan posko, kemudian juga rumah sakit yang ada di sana, khususnya untuk perawatan korban yang mungkin terluka, kemudian korban-korban yang ditemukan seperti apa? Ya, untuk di sektor ini kita memang belum dapat data yang update, tapi di Solok sendiri ada rumah sakit daerah, dan kalau tidak memungkinkan di rumah sakit daerah tentu akan dirujuk ke rumah sakit M. Jamil di Padang. Dan nanti kita akan koordinasikan dengan Dinas Kesehatan bagaimana penanggulangan korban ini agar bisa lebih maksimal. Oke, baik. Terima kasih Pak Ilham dan Pak Irwan. Kita nantikan terus Pak update informasinya seperti apa dan perkembangan evakuasi korban di sana seperti apa. Terima kasih Pak Irwan dan Pak Ilham sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak. Ya, terima kasih.